Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh masyarakat Kudus di pojok kota Kretek. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Jadi ada banyak informasi, ada banyak edukasi dari para narasumber yang akan kita usung di acara pojok kota Kretek ini. Termasuk hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, Mas Asa Jatmiko ya. Selamat pagi Mas Iya, Tumenggung. ya, beliau adalah pegiat seni, pelaku berkesenian. Jadi nanti biar mungkin kita akan bincang banyak tentang dunia seni dulu, kini, dan yang akan datang. Utamanya adalah untuk para generasi muda ini, karena seni adalah jiwa, jiwa. Oleh karenanya ini sangat mempengaruhi bagaimana nanti generasi muda ke depan ya, kalau mereka sudah meninggalkan berkesenian. Seperti apa Mas Asa Jatmiko? Saya melihat gairah anak-anak muda di Kudus, terutama kita bicara jauh sebelum pandemi ini, sudah tidak terbendung lagi gairahnya. Sangat bergairah, kemudian memunculkan kebaruan-kebaruan di dalam proses kreatifnya. Saya melihat banyak kelompok-kelompok, baik itu yang berangkat dari kampung maupun dari teman-teman yang ada di sekolah, di SMP maupun SMA. Nah, saya kira gairah kesenian terutama anak-anak muda di Kudus ini bisa menjadi barometer gitu ya, semacam itu kalau Yeah. saya melihat, kalau kita komparasikan dengan beberapa daerah di Indonesia yang lainnya, melihat antusiasme dan gairahnya itu Mas Temenggung. Jadi menurut Mas Asa ini kita masih bisa berharap lah. Sangat. Artinya generasi muda yang sekarang ini juga tidak jauh-jauh dari aktivitas berkesenian itu. Ya, terutama kesenian-kesenian yang berafiliasi dengan kesenian modern ya, namanya Iya, kesenian iya. modern. Cuman kalau kita ngomong tentang kesenian tradisi, barangkali ini yang perlu kita kita seriusi gitu untuk kita perhatikan. Bagaimana agar anak-anak muda kita itu punya rasa suka dulu terhadap kesenian tradisi. Itu yang selama ini kita perjuangkan bersama. Karena itu mungkin bagian dari pondasi ya. Iya. Artinya ketika mereka sudah menguasai kepedulian mereka dengan seni-seni tradisional yang kita miliki, tentu ketika ada mungkin impor kesenian dari berbagai mancanegara ini, mereka sudah tidak layak lagi, tetap Indonesianya kental juga kan begitu. Makanya itu jadi tantangan ketika kita katakanlah saja, kalau zaman Mas Temenggung, saya ini kan sudah generasi tua gitu ya, menikmati wayang itu kan bisa semalam suntuk Mas. Iya. Sekarang 5 menit, 3 menit nggak pegang gadget aja sudah betul. Artinya ya ini bukan berarti bahwa kita menolak media sosial atau internet, dunia internet dan sekitarnya itu, tetapi barangkali kita perlu strategi agar kesenian tradisi juga yang kita pahami punya nilai-nilai luhur untuk pendidikan, untuk jiwa kita, itu kita bisa berikan buat mereka gitu. Ya. Menurut Mas Jatmiko, seperti apa mungkin kepedulian
pemerintah kita yang sekarang, terlebih di Kabupaten Kudus ya, artinya kepedulian pemerintah ini menurut Mas Jatmiko sendiri itu masih setengah hati atau bahkan malah tidak punya hati terkait dengan kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat seni ini. Iya, kalau tidak punya hati enggak lah, masih punya hati. Artinya bahwa pemerintah selama ini mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman yang secara independen itu membuat aktivitas-aktivitas. Terutama di saat pandemi ini banyak sekali kegiatan pemerintah, fasilitasi kebudayaan itu sungguh-sungguh membantu kelompok-kelompok ini untuk membuat kegiatan, dan itu membawa kebaruan sekaligus. Dan notabene yang di era tahun pandemi ini, fasilitasi kebudayaan dari Dirjen Kebudayaan itu menggariskan mereka harus punya sinergitas dengan kesenian tradisi. Ini jadi klausul menarik, sehingga para seniman mau tidak mau harus berkawin gitu, berkolaborasi dengan kesenian tradisi. Nah, peran pemerintah saya sendiri merasakan sangat membantu ketika justru tahun pandemi ini kita lewati bersama. Kampung Pijiwetan misalnya punyanya Mas Didol dan kawan-kawan itu yang digerakkan mereka, itu juga inisiatif dari bawah, tetapi kemudian disupport dari atas ya. Artinya tidak mengganggu gagasan kreatif, tidak mengganggu konsep ideal dari seniman yang memprakarsai. Nah, pemerintah dalam hal ini supporting. Baik, bagus sekali. Iya. Kalau Mas Asa Jatmiko sendiri berkesinan itu yang paling artinya paling menonjol, paling digemari. Seni kan majemuk ya, artinya banyak ragam, banyak bentuk, banyak yang digeluti saat mulai dulu sampai sekarang ini di bidang seni yang bagaimana? Saya bingung, teater atau mungkin kalau riwayatnya saya belajar teater, tetapi kemudian pada giliran berikutnya itu kemudian saya suka menulis, itu otodidak, dan kemudian yang mengantar saya pada hubungan yang lebih luas, karena menulis itu kemudian saya bisa menjangkau teman-teman yang di Mekah yang di Serambi Mekah, yang di Aceh, yang sampai ke Ambon, ke Maluku, Kalimantan dan sebagainya. Itu jaringannya diperkuat oleh gairah menulis gitu. Tetapi kemudian pada saat jeda seperti ini, main atau membuat film kayak gitu, saya kalau yang digeluti dari banyak itu mungkin saya lebih suka disebut provokator saja. Karena semuanya orang jadi apa-apa sih, penting happy-happy gitu. Artinya ya tampil bebas sesuai dengan hati dan akal yang diekspresikan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, saya apapun di bidang film, di bidang teater, di bidang puisi, kesastraan dalam hal ini, saya bertanggung jawab atas karya yang saya lakukan, bahwa paling tidak saya kepengen memberi nilai atau edukasi atas apa yang menjadi refleksi hidup saya, tentang apa yang menjadi mayor dari apa yang kesenian saya, monggo masyarakat masyarakat yang menilai nanti. Terkait dengan menulis, ya barangkali mungkin ini bisa menjadi edukasi dari generasi muda yang sebenarnya ada keinginan untuk menjadi penulis, seperti mungkin penulis yang sudah nasional, bisa direferensikan begitu. Kira-kira kiat apa yang harus dipersiapkan oleh para generasi itu untuk menjadi penulis yang mungkin karya-karyanya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau kita bicara akademik pasti akan ada syarat-syaratnya, karena pasti kita harus memiliki referensi, membaca banyak hal, membaca dalam pengertian yang luas. Ya.
kemudian harus memiliki kedalaman konten, harus objektif, tidak memihak apa ya, Iya, terutama tidak memihak ini asumsi, opini atau iya, betul. gitu ya. Iya. Tetapi lepas dari itu, kalau kita melihat fenomena hari ini, kita tidak usah takut atas atas berbagai Ide yang ketentuan-ketentuan di itu ya. Yang penting idenya iya, apa, kita keberanian untuk menulis itu jauh lebih mm, penting untuk hari ini. Artinya bicarakan apa saja mengenai tema apapun, asal kita tertarik pada tema yang kita angkat gitu ya. Kalau kita tidak tertarik dan tidak menguasai, jangan coba-coba, nanti jadi hoax saja. iya, Ya kan? iya betul. Artinya apa yang kita suka, apa yang kita senangi, kita menjadi titik perhatian, kita dalami dan kita tulis gitu. Barangkali berangkat dari hal yang simpel itu aja. Iya, jadi ya tentu memang modal dasarnya ini harus banyak membaca. Iya. Membaca itu bisa membaca referensi, Membaca bisa referensi. membaca lingkungan, kan Betul, begitu. betul. Jadi kalau misalnya naluri mungkin sudah ada, tentu akan menjadi karya secara otomatis, kan begitu. Kemudian ini Mas Asa ya. Jadi ya mungkin saat ini itu sedikit dari anak-anak muda kita, para generasi ini yang mungkin dalam tanda kutip tertarik di dunia seperti ini. Oke. Padahal ketika mereka mau diajak, sebenarnya tidak menolak. Ya. Artinya contoh, misalnya yang namanya mengajak itu kan seperti ketika ada sebuah lembaga yang menyelenggarakan festival. Festival apa saja, misalnya baca puisi atau mungkin menyanyi, atau ternyata peminatnya juga luar biasa. Itu artinya sebenarnya banyak dari generasi kita itu yang mungkin bisa menyimpan potensi yang seperti itu. Hanya saja mungkin media yang